Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex, nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Di acara webinar kita hari ini ya. Oke, di sini ada Ibu atau Bapak Dwi nih. Selamat sore. Oke, kemudian ada Ibu Norma, selamat sore. Oke, terus kemudian ada Ibu Eka, selamat sore Bu. Kemudian ada Bapak Uun Wahyuni, selamat sore. Ada Bapak Ulil Absor dari Semarang, selamat sore Pak. Kemudian ada Bapak Bambang Subiakto, selamat sore. Oke, masih banyak nih, nggak bisa aku sebutin satu-satu. Oke, selamat datang semuanya di acara webinar edukasi pemula hari ini. Hari ini kita mau bahas gimana sih caranya analisa sederhana dalam trading yang sering dipakai. Yang nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak Michael. Sebelumnya aku mau ingetin bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Kalau enggak, admin akan remove untuk sementara. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja acara kita hari ini. Silakan Pak Michael. Terima kasih, Bella. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih udah join di webinar edukasi pemula Java Global Future. Jadi edukasi untuk pemula ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar yang kita bahas ya, jangan sungkan-sungkan bisa buka mic-nya atau di chat ya, pertanyaan di chat ya, di chat nanti kita bisa bahas sama-sama. Judul atau topik hari ini, cara analisa sederhana dalam trading yang sering dipakai. Nah, pertanyaannya sebelumnya kita mulai, gimana Bapak Ibu sudah mulai trading? Nih, Bapak Ibu ya, siapa ini, Bapak Uun atau Pak Norma, Pak Ibu Rida, Pak Egi, udah coba trading gimana? Udah coba trading Pak Uun ya nih ya, Pak Uun yang buka video nih. Udah Baru coba trading Pak? Pak. Iya. Baru permulaan. Tapi udah coba trading? Insya Allah. Udah coba di mana? Misalkan contoh apa? Di pairs apa nih Pak Uun? 3 bulan yang lalu saya pernah di Asia Pro. Cuman korban 10 juta. Wow, kok korban. Jadi Bapak trading sendiri atau di gimana tuh?
trading sendiri atau di tradingkan? Yaitu trading sendiri, Pak. Oh, trading sendiri, tapi dengan analisa sendiri atau cuman hanya ikut signal gitu? Signal ada yang ngasih tahu, cuman itu analis sendiri. Analisa sendiri, tapi loss gitu Ya, maksudnya, Pak. ya loss ya. Analisa. Jadi Loss. bukan korban dong. Berarti itu resiko trading dong, Pak. Kan Bapak Iya, analisa harus. sendiri, Ya. ya. Kalau Maksudnya ya, belum pernah untung gitu. kalau korban mungkin ditradingkan ya kan jadi korban atau uangnya dibawa kabur ya kan korban ya kan. Kalau Oh, Bapak trading analisa sendiri berarti itu resiko ya, trading ya ya kan. betul. Perlu memahami. Iya iya. Tapi pengen tahu dong bagaimana nih analisanya supaya dapat profit kan? Ya pasti mau banget, Pak. Iya karena itu mau join ya di ini ya Ya. webinar ini ya. Kita mau belajar Benar. sama-sama. Iya, Ya. bagaimana Bapak Ibu yang lain? Udah trading semua nih? Hanya Pak Uun doang atau semua sudah pernah trading? Boleh dibuka mic-nya atau di chat, silakan ya. Ini ada Pak Ramon Pau. Sudah Pak, akun demo Pergold. Oke, gimana hasil tradingnya Pak Ramon? Selama di demo. Ya, memang kalau kita bisa enaknya kita bisa coba di akun demo ya kan sebelum kita di real akun demo. Kalau akun demonya masih hancur ya kan. Gimana akun realnya kan? Ya, kalau akun demonya udah oke ya, akumulasi profit, nah kita bisa coba di real akunnya ya. Gimana Pak Ramon Pau? Hasil demonya gimana sampai saat ini? Sudah profit atau belum atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, sekarang di awal-awal sih, emang masih banyak lossnya, bahkan udah sampai 10 jutaan itu udah lewat. Tapi sekarang di akun demo saya tuh udah mulai ada profitnya gitu, bisa Bel- ngatur resikonya gitu. Oh, Akhirnya sudah mulai profit, maksudnya dari modal awal sekarang udah bertambah. Jadi ada iya profit. Wah, ada mantap dong. iya Pak, tapi masih terus belajar gitu. Iya, iya. Gimana strateginya gimana Pak Ramon Pau? Tradingnya. Biasa trading di mana? Ya, Iya. real akun gitu kan. Tinggal menunggu real akun lagi Pak. Iya, tinggal menunggu real akun. Oke, terima kasih Pak Ramon. Ada lagi Bapak Ibu yang udah trading? Biasa trading di pers apa tadi Pak Ramon? Ah, Di saya pers apa? biasanya di Trijaya Pak. Pairnya apa yang trading di forex misalkan euro USD atau gimana atau gold ya Ya, tadi ya gold tadi ya infonya ya iya. di Di gold. forex juga ada Pak gitu. Tapi saya kebanyakan di gold. Oke, terima kasih Pak Un tadi tradingnya di mana gold forex Pak Un? Gol. Gold. Oke, gold nih banyak yang gold ya. Coba Bapak Ibu yang lain ada yang udah trading silakan. Oke, kalau tadi strateginya Pak Ramon tuh stop loss 50 pip, take profit 50 pip. Kalau Pak Uun gimana? Stop loss berapa, take profit berapa, Pak Uun? Kalau saya di loss terus, Pak. Hah? Maksudnya di loss terus? Maksudnya di loss tuh tanpa stop loss, di loss kayak Iya, listrik gitu iya. kan di loss tuh nggak ada Dapat batasan ya? ya, karena saya nggak ada yang ngajarin gitu. Oh gitu. Ya, Jadi nggak pakai batasan rugi ya? enggak, Di pokoknya loss, pantang menyerah terus itu. pantang menyerah sampai habis. Oke, ya kita mau belajar sama-sama nanti bisa nih kita yang bahas ini, yang kita bahas ini kita mungkin bisa diterapkan di demo akunnya. Nanti kalau udah yakin ya tinggal dan sudah profit ya, tinggal dibuka aja real akunnya ya kan. Kalau di demo akun kan profitnya nggak bisa ditarik ya kan. Kalau udah profit di demo akun ya udah konsisten, ya tinggal beralih ke real akun ya kan supaya profitnya bisa ditarik. Oke, kita lanjut langsung nih ya. Selain Pak Un sama Pak Rahman ada lagi silakan Bapak Ibu kalau ada mau di di-sharekan, jangan sungkan-sungkan ya.
Oke, jadi kalau itu kita buka chart ya, kita buka chart, kita langsung ke gold berarti ya. Kita Ya. kan ini pembahasannya kan ini ya, cara analisa sederhana dalam trading yang sering dipakai ya. Berarti kan langsung ke chart ya berarti kan? Nggak usah pakai teori-teori ya kan? Saya tuh mau biasa ikut chart, Pak. Bukan kayak dengar-dengar kayak berita atau gimana. Lihat chart dulu. Pas ada high impact atau gimana gitu. Lihat Iya, chartnya. Ada kayak turun habis, ya saya baru pasang sell. Kalau pas naik habis ya pasang buy gitu, Pak. ya, level support resisten tadi kan Bapak kan, buy di support, sell di resisten. Nah, iya, Pak. Itu dengan time frame berapa biasanya Pak Ramon? Time frame H1 sama M1, Pak. H1 dan M1. Iya. Oke. Ya, kita di H1 aja. Oke, kita coba cek nih analisa yang sering dipakai ya, sering dipakai. Sederhana sering dipakai ya. Sederhana sering dipakai dan akumulasi profit lah ya. Jadi jangan sederhana sering dipakai tapi loss. Ya kan, tapi maunya sederhana sering dipakai profit gitu ya. Oke, kita bisa sama-sama belajar nih. Nanti kalau strateginya mau dipakai dalam trading boleh ya. Kita bisa coba sama-sama. Kalau udah yakin, tinggal buka real akun. Ya, nah ini kan kita coba bisa namanya backtest, ya kan? Itu kita bisa geser nih chart. Nanti nih atas ini nih. Ini kalau kita dia diklik, ini kan dia nanti yang paling ujung kanan, ya kan? Yang di atas ini kan. Ini Iya. kalau kita hilangkan ini, dan tuh nggak ada ininya kan, blockingnya. Nah ini dia nggak akan ke kanan, jadi kita bisa geser. Nah ini namanya backtest, kita bisa lihat harga yang lalu-lalu, sehingga sebenarnya kita nggak harus nunggu forward test. Forward test kan harga running sedang jalan ke depan, ya kan? Nah kita dari belakang, jadi kita bisa tes. Jadi enaknya dalam trading forex tuh kita bisa backtest dan harganya ada gitu kan? Harganya ada nih. Jadi kita bisa tes strategi kita apakah oke, bisa menghasilkan profit atau enggak gitu kan. Itu jelas ya. Kita bisa tes. Jadi kalau kita udah tes hasilnya bagus, nah itu tinggal kita pakai aja seterusnya gitu kan. Jadi kita yakin nih kalau udah tes, istilahnya kita udah latihan, udah simulasi dan hasilnya bagus. Nah, maka ke depannya kita trading yakin dan bisa menghasilkan profit. Ya, bukan pasti profit setiap kali transaksi, tapi akumulasinya profit, gitu ya. Jadi jangan pernah mengharapkan setiap kali transaksi pasti profit, ya. Jadi ada resiko kerugian, tapi yang penting akumulasinya profit. Ya, misalkan Pak Ramon, Pak Uun ya. Misalkan kalau misalkan buka akun modal berapa? Contoh aja, Pak. Pak Ramon, Pak Uun. Kalau saya biasanya ada modal 2 juta sama 3 juta, Pak. 2 juta atau 3 juta. Oke, contoh misalnya di 3 juta ya. Kalau Pak Uun ya, modal berapa contohnya misalkan? Contoh aja, Pak Uun, gimana? Ya, Modal berapa misalkan kalau buka akun yang real misalkan contoh aja. saya pernah modal 2 juta enggak lama. Jadi kisaran saya modal 5 juta itu agak 5 juta lumayan. agak longgar ya. Oke, kita contohkan aja nih ya, dari modal 3 juta lah ya. Kita Ya. bisa sama ratakan nih. 3 juta ya. Kita contoh strategi dengan modal 3 juta. Contoh ya. Nanti kalau misalkan modalnya 6 juta, ya tinggal dikali aja lotnya 0,2 gitu kan. Kalau modalnya 9 juta, kali aja 0,3 gitu kan. Gampang ya. Sederhana ya. Oke, kita cari strategi yang dengan modal 3 juta. Oke, modal 3 juta di trading gold ya. Nah, kalau misalkan modal 3 juta, ya kita misalkan risk kita di 3 juta, misalkan risk kita 30 pips, ya 30 pips, ya itu kan 30 dolar ya kan. Kalau di gold misalkan di misalkan ini contoh harga yang saya lihat ini, 1230
ke 1233.00. Itu kan 30 pips ya. Itu kan $30. Ya, berarti kalau kita modal 3 juta, stop loss 30 pip, $30 itu kan 10% daripada modal ya. Itu sebenarnya udah kategori high risk ya. Kalau misalkan modal 30 juta, nah itu beda lagi, itu jadi low risk ya, karena jadi cuman jadi 1% daripada modal ya, risknya ya. Kalau kita modal 30 juta gitu ya, contoh gitu aja ya. Tapi ya namanya trading kan, kalau kategori tadi yang modal 3 juta, stop loss kita 30 pip, 300.000 itu kan kategori high risk ya. Tapi high risk, high gain tetap ya. Kita coba yang di situ. Oke, kita coba di situ. Nah, contoh misalkan kita lihat di dalam chart ini. Nah, kita mulai ya. Yang sering kali itu muncul, itu adalah pola yang kita cari, pola-pola reversal. Ya, pola-pola reversal. Oke, ini dari tanggal berapa nih? 2018 nih ya. September 2018. Ini enaknya trading forex ini nih. Kita bisa tes sampai jauh-jauh nih ya. Oke, contoh kalau kita transaksi kita itu 1 hari 1 ya kan, sebulan ya anggap aja 20 hari kerja, jadi 20 kali transaksi ya kan. Oke, kita cek langsung di time frame, misalkan di sini H1 ya kan, H1, atau kalau kita tadi modal dengan stop loss 30 pip, mungkin kita di M15. Oke, kita di M15. Oke, kita di M15. Oke, kita mulai ya. Itu ketika muncul pola yang seringkali muncul, sederhana ya, tapi bisa menghasilkan profit. Oke, kita lihat di sini contoh-contohnya adalah seperti ini. Misalkan ada pola seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Ini ada pola, kita cari polanya apa, bullish engulfing atau bearish engulfing ya. Kita tunggu, kita cek. Nah, ini kan belum ada nih. Contoh dulu ya, kita cari yang engulfing ya, bullish engulfing atau bearish engulfing. Oke, kita cek di sini, misalkan kita cari ini di gold ya. Atau misalkan kita sederhananya aja, mungkin kalau itu susah nyarinya agak lama, dengan contoh seperti ini. Kita pasang misalkan nih, misalkan begini ya. Ini cenderung dia kan sudah, kalau kita tarik ini, kita lihat sini dia break support trend line. Kita tarik sini. Ini break support trend line. Oke, seperti ini ya. Ini break support trend line. Nah, dia break support trend line. Sini. Kemudian dia juga break horizontal line di sini. Yang ini ya. Oke, kelihatan ya. Ketika dia sudah break support trend line, horizontal line ya. Kita geser, ketika harga mulai naik lagi ya di sekitar level yang support become resistant ini, kita siap-siap untuk open sell. Oke. Cukup jelas ya. Di sini kita siap open sell ya. Nah, ketika siap-siap open sell, itu muncul namanya bearish engulfing. Yang ini kelihatan nggak nih bearish engulfing? Ini hijau ya, ini hijau. High-nya itu kalah dengan yang bearish ini. Ya, kelihatan ya. Kalau kemudian closing candle-nya itu lebih rendah daripada yang bullish-nya, low-nya. Di sini. Berarti di next candle kita bisa ambil posisi open sell. Ya. Kan tadi di level resisten kan, ini kan support become resisten ya, Paramount ya. Support ditembus, dia naik become resisten.
Kemudian muncul bearish engulfing, ya di sini kelihatan ya. Ini istilahnya si bearishnya menaungi akan si bullishnya, ya di dalamnya, ya dimakan semua, ya. Ini kekuatan sellernya kuat. Jadi kita di next candle kita bisa open sell. Berarti open sell di sini di sekitar open 19927. Kita tandain ya. 19927 ya ini ya. Saya tandain warna ungu ya, ungu. Nah, ini ya ungu ya. Kelihatan ya. Kalau misalkan stop loss kita 30 pips kan tadi kan? 30 pips berarti di 120.227 betul ya? 12027 betul ya? Iya. Nah, kita tandain ya. Nah, ini kita bisa lihat, nanti kita bisa perhatikan dalam trading ini sekarang muncul nih pola-pola gini, bullish engulfing, bearish engulfing ya. Oke, di sini. Kemudian misalkan take profit kita minimal 1:1 gitu ya. Kayak tadi Paramon ya. Berarti di 119.627 ya kan? 119.627. Betul ya? 27 kita kasih warna hijau. Nah, ini TP-nya ya. Kita sell-nya di sini. Di sini, TP di sini. Ini kalau 1:1. Kalau 1:2, boleh nggak 1:2? Boleh. Misalkan berarti di 113.27. 113.27. Nah, ini risk to reward 1:2. Maksudnya risk-nya 1 ya dengan P-nya 2. Nah, tapi profitnya 2 kali lipat gitu ya. Oke, kita sell di sini ya. Kita lihat apakah kena TP atau SL nih. Kalau kita sell di sini. Bagaimana? Paramount, Pound atau yang lain? Nih, kita sell di sini. Kena SL atau kena TP? Kena TP. Kita geser ya. Ya. Geser teng 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 lama juga. Oh, kena SL ternyata. Kena SL ya. Iya. Kena SL nih. Nah, itu berarti risk-nya 1 di 30 pip. Nah, kayak dicatat ya, 30 pip risk-nya. Oke, kalau kita risk-nya 30 pip, ya misalkan kita catat nih 30 pip. Kita kasih dulu nih, kasih Excel dulu deh nih. 30 pip. Bu. Kalau ada yang bantuin catat juga boleh. 30 pip yang pertama. 30 pip. Tunggu. Kita open. So, kita tandain di sini deh. 30 pip ya. Yang pertama loss 30 pip ya. Oke. Ya. Kita nih ambil yang 1:2 ya. Jadi yang pertama istilahnya minus 30 pip ya, oke. Yang kedua next kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Kita mulai lagi next. Nah, di sini nih. Ini ada bullish engulfing nih. Ya, jelas ya. Ini low-nya lebih rendah, closing-nya lebih tinggi daripada yang bearish gitu ya. Ini kita tandain lagi. Ini kita tandain lagi, berarti kita di open sini kita buy. Open buy. Ya buy ya di sini ya. Opennya berapa nih? Opennya di 0220 ya. Ya. 0220 0220. Kita tandain ya. 0220 berarti SL-nya di 920 betul ya? 119920 betul ya? 9920. Oke, kita ganti warna merah ya. SL ya. Kemudian TP kita mau 1:2 aja langsung kan? Berarti 8.20 betul ya? 8.20 kurang lebih ya. Ya beda-beda tipis nggak apa-apa lah ya. Misalkan 8.30 juga boleh gitu ya koinnya. Oke, kita buy di sini. Nggak kena stop loss, kena TP ya. Jelas ya? Iya. Oke, berarti yang kedua, transaksi kedua kita profit 60 ya.
plus Ya. 60. Oke, kemudian yang ketiga kita cari lagi. Nanti ini Bapak Ibu bisa backtest ke belakang, mau dari tahun berapa gitu, 2010 boleh aja ya. Kalau ada waktu, kalau bisa memang siapkan waktu ya supaya dicoba, hasilnya ada, jadi yakin ya. Jadi nextnya nggak ragu kalau trading ya. Oke, next kita ada TP di sini. Kita geser lagi ya, di sini nih. Di sini ada bearish engulfing ya, kelihatan ya. Yang ini ya. Next candle berarti open di 0598. 0598 kita open 0598. Oke, stop lossnya berarti di 898 ya. 898. Ya. Oke, kita ganti warna merah 898. 898. Oke, kurang lebih di situ stop loss-nya. TP berarti di 119998 ya, TP ya. TP 998. Oke, kurang lebih situ ya. Kita warna hijau ya, hijau. Kita ganti warna hijau. Oke, nah kita coba. Nah, ini kita sell di sini ya. Ya. Ini kena TP atau SL nih? Kena Geser. TP ini. Kita geser ya. Deng 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 deng. Nah, TP ya. Berarti transaksi ketiga profit 60 ya. Gitu, 60 kayak gini. Ini yang dicatat sama-sama, boleh. Saya udah catat juga nih. Saya catatnya di sini nih. Saya catatnya di sini tadi nih di notepad ya. Nih. Transaksi pertama minus 30, transaksi kedua plus 60, transaksi ketiga plus 60 ya. Sekarang transaksi keempat. Oke, transaksi keempat. Kita tes lagi. Jadi ini nanti bisa dicoba. Walaupun kita cobanya mungkin hanya 10 kali ya. Karena kalau kita coba banyak, nanti kita nggak selesai-selesai nanti. Ya. Jadi kita nanti Bapak Ibu bisa tes sendiri, backtest kan. Oke, next. Oke, kita di sini next. Ya, kita lihat di sini. Oke, di sini belum ya, belum. Ini nanti bukan hanya di gold ya. Bisa dicoba di forex ya. Ini kan saya contohnya di gold doang. Nanti mau dicontoh di forex boleh ya. Jadi misalkan di gold belum ada, di forex ada. Ya, coba aja di forex gitu ya. Oke, next. Kita lihat di sini ketika muncul namanya bearish engulfing dan bullish engulfing ya kan. Kita cek. Oke, kita cek. Oke, apalagi kalau dia di titik-titik yang dia di ujung ya. Di ujung yang ada pola kayak gini. Dari bearish ke bullish ya kan. Oke, kita lihat sini. Kita tandain. Kita hilangin dulu nih. Oke, berarti next candle kita open buy ya. Di 1.20047. 20047 kita tandain dulu. 20047. Oke, ini memang butuh effort ya untuk backtest ya. Tapi jangan jangan ragu-ragu untuk backtest, coba aja supaya semakin yakin ya untuk trading 9747 ya. Stop loss-nya ya. 9747 9747. Nanti warna merah. Nah, TP-nya 0647 ya. 0647 karena warna hijau. Oke. 0647. 0647. Nah, ini kena TP atau SL nih? Bapak Ibu. Kena TP. Nih, kita kan tadi apa namanya? Buy di sini ya. Iya. Kita geser. Deng 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 deng. Kena SL. Kena SL ya. Oke, kena SL, tandain ya. Minus 30. Jadi nggak apa-apa kena SL. Jangan ini.
jangan jadi apa namanya? Jadi jangan jadi sepertinya dunia sudah berakhir ya. Oke. Jadi ini masih tadi pertama minus 30, kedua plus 60, ketiga plus 60, keempat minus 30. Oke, kita kelima ya. 5. Iya. Next 5. Oke, next 5. Ceng deng deng deng. Nah, deng 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 deng. Nah, ini kayak gini nih. Kayak gini kita bisa perhatikan nih. Ini kita bisa combine juga ya. Maksudnya level-level ketika dia sudah di break itu kita bisa combine ya. Kayak gini ya. Ini kan sudah di break nih level-level ini. Dia buat Iya. low. Jadi jangan kita kalau misalkan kita ada bullish engulfing jangan kita buy karena trennya sudah cenderung turun gitu ya. Cukup jelas ya. Jadi kita juga combine ya karena di time frame M15. Jadi kita harus combine dengan tren besarannya. Ya, kita lihat sini. Jadi kita cari yang kalau memang dia downtrend kita ambil yang cenderung untuk sell ya. Kalau ada bearish engulfing. Oke. Next. Kita next. Oke, di pola-pola reversal ya. Oke, kita cek. Nah, misalkan kalau dia sudah tadi kan dia tembus yang sini nih, dia sudah turun, tapi dia sudah melandai lagi ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, ini berarti dia udah balik lagi naik lagi kan sini. Oke, dia cenderung naik sudah bentuk higher high, higher low ya. Higher high, higher low. Jadi udah cenderung naik lagi nih, begini ya. Oke, kita cari yang bullish engulfing ya. Bullish engulfing kita cari bullish engulfing kita cari ya kalau ada ya. Oke, kalau ada. Oke. Oke, cek. Oke, ini udah mulai turun lagi ya. Buat low ya, buat low. Nanti bisa coba juga di forex ya. Coba juga di forex. Nah nih, ya kan cenderung turun ya. Kemudian dia turun, ini support become resistant kayak gini ya. Ini kayak gini bagus ya. Support become resistant di sini kan ada nih. Bearish engulfing ya. Kelihatan ya. Ini kita bisa next kita ambil open sell di open ya. Opennya di 19438. 9438 kita open. Oke, kemudian stop loss kita pasang di berarti 9738 ya. 9738. Oke, di sini ya 9738. TP kita di bawah di berarti 94 kurang 6 berapa? 8838 ya. 8838. Oke, nah kurang lebih di bawah sini. Oke, nah ini kena TP atau SL nih. Mana nih kita sell di sini ya. Ketika dia sudah ini bearish engulfing kan, sell di sini. Nah TP atau SL? Deng. Nah SL. Oke, SL ya. Oke, SL kita minus 30. Oke, minus 30. Oke nih. Ini kalau kita cobain terus nih agak panjang nih kan. Tapi dari hasil sementara ini ya, dari 5 nih saya lihat ini. Ya, kita lihat ini dari 5. Nah, ini kelihatan ya. Ini minus 30 ya, minus 30-nya ada 3. Berarti total minus berapa? Minus 90. Terus plusnya adalah 60 tambah 60 berapa? Plus 120. Berarti masih plus berapa? 30. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gini ya. Jadi misalkan anggap aja ya, sini kan berarti
3 kali loss, ya, 3 kali loss, 3 kali loss, terus kemudian 2 kali profit dalam 5 kali transaksi kan. Oke, di sini 3 kali loss. Lossnya lebih banyak nih, 3 kali, profitnya cuma 2 kali. Ya, misalkan kalau ini 5 hari, berarti kalau 20 hari anggap aja 4 lah ya. 20 kali loss misalkan, contoh ya. Kemudian kali 4, sini berarti 8. 8 kali profit, isinya 12 kali loss, 8 kali profit. Tapi walaupun lossnya lebih banyak, 12-nya kali 30 sama dengan berapa? 360 minusnya. Tapi kalau profitnya 8 kali berapa? 60. Benar ya? 8 kali 60 ini masih plus 400. Berarti totalnya masih profit berapa? Profit 40. Nah, 40 pip ini sama dengan 40 pip ini sama dengan $40. $40 itu sama dengan kalau dirupiahkan fix rate-nya 10.000 berarti 400.000 rupiah. Ya, 400.000 rupiah nih. Contoh, ini kalau kita istilahnya tadi dalam 20 hari kerja 12 kali loss, 8 kali profit. Ya, dengan kalau loss 30 pip, take profit 60 pip. Gitu ya. Ini profitnya 400.000. Kalau modalnya 3 juta tadi, modal 3 juta. Nah, ini berarti ROI-nya berapa? ROI-nya sama dengan, kita pakai kalkulator ya. ROI-nya kalau kita di sini berarti 400.000 dibagi 3 juta. 400.000 dibagi 3 juta. Ya kan? Kali 100%. Sama dengan 13,33% dalam waktu kurang lebih berapa nih? 1 bulan kurang lebih ya. Kurang lebih 1 bulan. Oke, gimana nih? Kalau misalkan kayak contoh gini, return of investment-nya 13,33% dalam 1 bulan, gimana nih Pak Ramon, Pak Uun? Gimana? Oke nggak? Udah mantap itu, Pak. Udah mantap, ya? Iya. Kalau kita deposito uang setahun kita berapa persen kurang lebih? Wah, saya nggak tahu sih, Pak. Kurang lebih 7% per tahun, ya. Ya paling yang bank-bank baru 7 sampai berapa persen lah, nggak gede ya. Sekitar 7% per tahun. Nah, beda nggak? Beda ya? Jauh bedanya. Ya, ini kan per bulan, ya kan? Nah, Iya. misalkan kalau udah konsisten, ya kalau konsisten, misalkan ini tadi trade-nya 0,1 lot. Kalau trade-nya 0,2 lot, modal tadi berapa? 6 juta. Nah, ini kan berarti kali 2. Jadi 800.000 gitu kan. Kalau modalnya tadi 9 juta, berarti di sini 1,2 juta gitu ya. Itu jelas ya? Gitu. Tinggal kali aja lotnya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Keizo Sunario, 5% deposito. Nah, deposito 5% kata Bapak tuh Ibu Keizo Sunario. Iya. Itu per tahun ya. Per tahun. Nah, ini kita kurang lebih tadi misalkan 20 hari kerja sebulan. Kurang lebih begitu. Nah, itu pakai bullish engulfing atau bearish engulfing. Saya nggak paham, Pak. Oh, bullish engulfing, bearish engulfing. Ini tadi kayak tadi ya. Kalau tadi kita lihat, oke, kita ini misalkan kita pasang di tadi yang 15 tadi. Kayak gini maksudnya bullish engulfing atau bearish engulfing ya. Itu ini
ketika dia di makan habis ya, gedein aja ya sini ya. Ini contoh salah satu bearish engulfing. Saya udah share belum? Saya udah share ya? Belum ya? Oke, ini. Oke, ini salah satu. Ini nih bearish engulfing. Ini bearish engulfing ketika nih. Ini si bullish dimakan habis sama si bearish. Ini high-nya, tertingginya itu yang si bearish lebih tinggi high-nya. Kemudian closing candle ya, ini kan kalau closing kan open di body atas, harga tertinggi paling atas, dia turun ke shadow paling bawah itu agak terendah, kemudian closing di body bawah. Nah, ini closingnya lebih rendah daripada harga terendah si bullish. Nah, ini namanya bearish engulfing. Nah, ini namanya bearish engulfing. Ini pola namanya bearish engulfing. Engulfing. Nah, ini contoh bearish engulfing. Ini berarti dari pola ini kekuatan seller kuat ya, mengalahkan si buyers ya. Kalau dia harga naik kan itu berarti lebih banyak yang beli. Kalau harga turun kan lebih banyak yang jual ya. Ini si seller mengalahkan si buyers. Ya, ini next candle kita bisa untuk open sell. Kalau ada bearish engulfing. Udah Pak Ramon ya? Oh, udah paham. Demikian juga kebalikannya kalau bullish engulfing. Kita bisa lihat kebalikannya itu di ketika yang sebelah kanan itu yang lebih panjang ya, bullish ya, bullishnya lebih menang ya, mengalahkan si bearish itu bullish engulfing ya. Misalkan contoh bullish engulfing itu memang kalau ini lebih baik kalau dia time frame kecil, coba di forex saja untuk tradingnya, sama aja, yang penting kan kita bisa profit ya kan. Oke, ini bullish engulfing kayak gini nih, kita masuk bullish engulfing ya, ini termasuk bullish engulfing yang ini nih ya, dimana apa, low-nya lebih rendah kan daripada yang si bearish, kemudian closing candle-nya lebih tinggi daripada high-nya si bearish di sini. Nah, ini bullish engulfing kuat ya. Ini ketika ini muncul, ya kan? Berarti kekuatan buyers kuat sehingga bisa sampai naik tinggi begini. Nah, gitu namanya bearish engulfing. Oke, gimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan seputar ini? Silakan. Bisa tinggalkan di chat atau buka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Pak, ini saya Ramon, Pak. Ya, silakan Pak. Saya masih bingung, Pak. Saya ada dengar belajar di YouTube yang namanya konfirmasi itu gimana sih, Pak? Konfirmasi. Nah, kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, ke contoh kayak pakai bullish engulfing sama bearish engulfing gini ya. Ini kan tadi bullish engulfing kan? Oke. Berarti kan prediksinya ke depannya agak naik, betul ya? Oke, ini konfirmasinya adalah ya, berarti konfirmasinya adalah harga bullish muncul di sini. Nah, di sini ya. Berarti memang kuat nih si bullish sudah menguasai pasar, si buyers-nya. Ini konfirmasi, ini salah satu candle konfirmasi juga yang kalau next-nya itu bullish. Berarti di next candle-nya baru kita buy, Pak Ramon. Jadi jangan buy di sini. Jangan buy di open sini, tapi buy-nya setelah konfirmasi ini bullish gitu. Gitu Pak Ramon. Oh iya Pak. Nah, di next candle kita bisa buy. Itu lebih konfirmasi, berarti buyers memang menguasai pasar gitu kan. Itu contoh yang bullish engulfing. Kalau misalkan yang bearish engulfing, misalkan ya kita lihat yang jelas-jelas bearish engulfing ya. Yang jelas-jelas bearish engulfing.
Misalkan, misalkan nih, ini kan bearish engulfing ya. Ini bearish engulfing kan? Ini kan? Jelas ya? Nah, kita enggak open sell di sini, di opennya, tapi ketika memang sini bearish engulfing, baru di sini kita ambil open sell-nya. Setelah memang bearish candle konfirmasi. Kita baru sell-nya di sini, enggak di sini. Gitu, Pak. Boleh kalau menunggu konfirmasi boleh. Juga yang lainnya juga demikian. Kalau kita pakai pola-pola yang lain, kita menunggu konfirmasi boleh juga ya dengan seperti itu kurang lebih. Misalkan kalau misalkan pola kayak gimana ya, kayak misalkan oke, silakan, ada yang mau ditanyakan sekarang Bapak Ibu. Oke, Pak Yudi mau tanya. Itu tadi ngebahas masalah yang candle ya. Jadi kalau candle kedua pas mau muncul, terus lebih panjang, lebih dominan atas bawahnya, berarti akan menjadi tren seperti yang muncul ya, benar nggak? Contoh candle hijau secara badannya itu yang akan muncul itu ternyata lebih panjang merah, berarti yang berikutnya pasti akan merah, benar nggak? Itu apa namanya? Membaca strategi apa yang begitu ya? Maaf, contohnya yang kayak tadi yang tadi bullish engulfing, bullish ya. Ya. Yang bullish engulfing tadi contohnya ini ya. Ya. Mana ini, itu? Nah, itu hijau kan, menutup kan, semua yang merah. Betul, itu dominan kan. Dan itu biasanya akan namanya, naik ya. Betul, itu namanya polanya bullish engulfing yang ini. Oh, bullishnya. Iya. Nah, ini dua candle ini namanya polanya bullish engulfing, di mana si bullish kan yang hijau nih. Menaungi yang merah. Nah, itu tertutup namanya, penuh itu ya. Tertutup penuh. Itu berarti akan naik. Si buyers itu mengalahkan sellers gitu. Dan gitu. Trennya biasanya pasti kebaca naik ya. Itu ya, biasa. Berarti istilahnya itu si buyers lagi masuk pasar dengan kekuatan besar gitu, Pak. Iya. Sebaliknya juga kalau seandainya merahnya lebih dominan, turun gitu ya. Betul. Iya. Itu berarti si sellers lagi masuk dengan kekuatan besar gitu kan. Karena kalau lebih banyak yang jual, itu harga cenderung turun kan. Kalau lebih banyak yang beli, berarti harga cenderung naik gitu. Jadi kita bisa juga pakai analisa seperti itu untuk mulai open buy atau open sell ya. Kalau betul. Jadi kita bisa open buy di next candle, ketika open buy langsung boleh. Kalau tadi Pak Ramon bilang mau konfirmasi, candle konfirmasi, berarti setelah memang bullish candle lagi, baru di next candle kita buy. Jadi kita nggak buy di sini, tapi kita di buy ketika memang sudah bullish, kita buy di sini, yang di open berikutnya. Ini. Masih boleh, aman ya? Boleh juga. Berarti kan memang si buyer-nya kuat masuk pasar gitu kan. Memang kekuatan penuh gitu ya. Kita nggak buy di sini, tapi kita buy di yang setelahnya, setelah memang sudah bullish gitu. Boleh juga, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Jelas ya, Pak? Iya. Ya memang kalau begini kalau memang di time frame kecil lebih baik sih kita di forex, misalkan di Euro USD gitu ya. Kita bisa trade di sini ya, di Euro USD. Jadi nggak apa-apa, nggak harus gold ya, bisa juga di forex ya. Di time frame misalnya yang kecil di M15 tadi, ya kan? Kayak begini kan nih, muncul bearish engulfing kan ini kan? Iya benar. Nah, dominan ya, turun. Kalau ini mungkin nggak usah pakai konfirmasi, boleh juga ya, langsung next candle sell aja, kan? Stop loss-nya adalah di atasnya, high-nya agak tertingginya stop loss. Di sini stop loss-nya di atasnya, TP-nya
Ya misalkan stop loss 30 pip tadi, TP-nya 60 pip, boleh. Mm-mm. Gitu. Nah, itu contoh yang bawah juga gitu kan, yang dominan hijau akan naik. Betul. Ini juga sama ya. Ini berarti masih mau naik nih. Iya. Misalkan kita buy di sini ya. Kita buy di open di sini kan. Iya. Opennya kan di berapa nih? 08402. 08402 ya, kita buy di situ kan. 08402 ya, ini buy kita. Ya, stop loss kita di bawah sini. Misalkan tadi kita 0810 ya, 30 pip kan. 0810 kan, kita pasang stop loss di sini 0810. 10 kan, 10. Oke. Nah, ini stop loss kita. Bener ya. 0840 dikurangi 30 kan 0810 kan. Nah, kita bisa pasang TP misalkan di 0900 kan. 0960 pip misalkan kan. 0900 di sini. Nah, kayak gini. Misalkan gitu ya. Jadi kita targetkan dia bisa sampai naik ke sini nih. Sini. TP-nya di sini. Nah, gitu. Oke. Kurang lebih begitu, Pak Keizo ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Jadi pola ini sering kali muncul ya. Bullish engulfing atau bearish engulfing. Ini kita bisa pakai ya. Sebenarnya kalau di forex itu lebih probabilitasnya lebih tinggi kalau mau digunakan di forex ya. Untuk bullish engulfing atau bearish engulfing. Misalnya di Euro USD ini ya bisa dipakai. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa close. Silakan. Sudah? Oke. Oke, saya kembalikan Bu Bella. Oke, Sobat Trader, pertanyaan dari Bapak Kezo tadi sebagai penutup webinar kita pada hari ini ya, karena waktu kita udah mau 1 jam, tapi tenang aja buat Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Futures. Oke, terima kasih Pak Michael udah jelasin materi webinar kita hari ini, yang pasti bermanfaat buat Sobat Trader semua nih, yang mau mulai trading, tentang gimana cara analisa buat di trading forex. Kalau Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Dan untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading scalping, day trade, swing trade, gold, atau oil setiap hari, dan Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Global Futures. Oke, terima kasih untuk waktunya Bapak Michael dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit semuanya. Salam profit. Selamat trade. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja.